Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Lilis Anggawati Astuti, nomor NDH 19, peserta Latsar angkatan 17 dari Puslatbang LAN KDOD Samarinda, Kalimantan Timur. Selamat menyaksikan ya. Baik, untuk jurnal sains terakhir ini akan merefleksikan materi yang berjudul Manajemen ASN yang telah dibawakan oleh Ibu Triwahyuni. Baik, pendahuluan. Sebagai seorang ASN atau aparatur sipil negara harus berintegritas dalam mewujudkan visi Indonesia 2025, yaitu Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005 sampai 2025, yaitu mewujudkan Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPJMN tahun 2015 sampai 2019. Pilar Pembangunan Indonesia 2045. Yang pertama, pembangunan Indonesia dan penguasaan iptek. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pembatasan pembangunan. Dan yang keempat, ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi dan kelembagaan. Yang pertama, arah reformasi birokrasi itu sendiri dan diadakannya Latsar bagi CPNS. Gunanya yang pertama yaitu sebagai media persiapan memasuki kultur baru di birokrasi. Yang kedua, membantu karakter PNS untuk mampu bersikap dan bertindak profesional. Dan yang ketiga, media pengetahuan PNS. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu adanya perubahan pendekatan, dalam hal ini adalah perubahan sistem, di mana terjadi perubahan dari closed career system kepada open career system, yaitu mengedepankan kompetisi dan kompetensi ASN. Di mana ASN itu sendiri merupakan sebuah profesi yang memiliki standar pelayanan kode etik. Menurut Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2019 yaitu berisi tentang penilaian kinerja PNS. Dalam artian memiliki sistem manajemen kinerja PNS, yaitu sesuatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Manajemen ASN. Yang pertama yaitu sistem informasi ASN. Kemudian peran ASN, hak dan kewajiban ASN, penyelesaian sengketa ASN, organisasi ASN, kode etik dan kode perilaku ASN, sistem merit dan pengelolaan, kelembagaan dan jaminan sistem merit, manajemen PNS dan PPPK, dan pengelolaan JAPPIMTI atau Jabatan Pimpinan Tertinggi. Siapa sebenarnya ASN? ASN itu sendiri merupakan profesi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK pada instansi pemerintah. ASN merupakan sebuah profesi di mana pekerjaannya dapat juga berwujud sebagai jabatan di dalam hierarki birokrasi yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut serta pekerjaan baku terhadap masyarakat. Ini menurut kutipan dari Doni Kusuma. Kedudukan ASN. ASN itu sendiri berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan pimpinan instansi pemerintah, di mana ASN harus yang pertama bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Yang kedua, dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Kemudian fungsi ASN. Yang pertama, sebagai pelayan publik. Kemudian yang kedua, perekat dan pemersatu bangsa, dan yang ketiga, pelaksanaan kebijakan publik. Di mana ketiga fungsi ASN ini diharapkan dapat bersikap profesional, bebas intervensi politik, dan bebas KKN. Hak ASN. Yang pertama,
menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas, kemudian menerima cuti, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan dalam hal ini kesehatan, bantuan hukum, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN, yang pertama, sehat dan taat, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab, kesadaran, dan kejujuran. Yang keenam, menunjukkan integritas keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan dalam aturan kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengungkapkan rahasia jabatan sesuai perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wilayah pengabdian. Kode etik dan perilaku. Etika itu sendiri merupakan refleksi fisiologi tentang suatu moral, di mana etika dalam pelaksanaannya memiliki pendekatan kultural yang hanya mengandalkan pada kehendak PNS yang perlu dikondisikan dengan perkembangan kebijakan regulasi yang dapat memaksa seorang PNS untuk beretika. Kemudian etika itu sendiri merupakan suatu roh penggerak penyelenggaraan pemerintahan dan urusan publik dalam rangka perwujudan good governance, di mana merupakan kapasitas dari etika PNS. Kode etik itu sendiri diatur pada pasal 5 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 5. Pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan telah diatur dalam pasal tersebut, di mana serangkaian norma-norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas sehari-hari yang menuntut tanggung jawab profesi. Tujuan kode etik: 1. Meningkatkan jiwa profesionalisme dalam melakukan pekerjaan dan memberikan jasa atau pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai atau masyarakat. Yang kedua, mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, meningkatkan disiplin pegawai, menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan etos kerja, kualitas kerja, dan perilaku ASN yang profesional. Kutipan dari Muhammad Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Konsep sistem merit. Yang pertama, kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan, di mana diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang kedua, manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Diatur pula di pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian yang ketiga, KASN menjamin terwujudnya sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Telah diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di mana konsep sistem merit ini berawal dari adanya kinerja, kompetensi, dan kualifikasi yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Kewenangan dan hubungan otoritas lembaga. Ada beberapa lembaga yang merupakan perpanjangan tangan dari presiden dalam menjalankan atau mendidik atau membina seorang ASN. Yang pertama, PAN-RB. Dia bertugas, lembaga yang bertugas melakukan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN. Yang kedua, LAN, yaitu suatu lembaga yang berperan sebagai pelaksana penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN, pembinaan dan penyelenggaraan diklat ASN. Yang ketiga, KSN, yaitu melakukan monitoring, evaluasi kebijakan, dan rekomendasi yang mengikat untuk menjamin perwujudan sistem merit dan pengawasan terhadap penerapan asas, serta kode etik dan kode perilaku ASN. Dan yang terakhir, BKN, yaitu penyelenggaraan manajemen ASN, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN.
Manajemen PNS itu sendiri. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Kedua, pengadaan. Yang ketiga, pangkat dan jabatan. Yang keempat, pengembangan karir. Kelima, pola karir. Keenam, promosi. Ketujuh, mutasi. Kedelapan, penilaian kinerja. 9, penggajian dan tunjangan. Yang 10, penghargaan. 11, disiplin. 12, pemberhentian. 13, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dan yang terakhir, perlindungan. Perilaku kerja. Yang diharapkan adalah perilaku kerja seorang ASN berorientasi terhadap pelayanan, kemudian memiliki komitmen, memiliki inisiatif kerja, memiliki kerjasama yang baik, dan memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership. Bimbingan dan penghargaan kinerja seorang ASN. Bimbingan kinerja yaitu suatu proses terus-menerus dan sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung dalam membantu PNS agar mengetahui dan mengembangkan kompetensi PNS dan mencegah terjadinya kegagalan kinerja. Yang kedua yaitu penghargaan, di mana penilaian kinerja dengan predikat sangat baik berturut-turut selama 2 tahun dapat diprioritaskan untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi atau talent pool. Kemudian yang membawahi ASN sendiri ada organisasi khusus disebut sebagai Korps ASN. Tujuannya yang pertama menjaga kode etik dan standar pelayanan profesi ASN. Kedua, mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Dan tujuan tersebut dari Korps ASN juga memiliki fungsi yang dari Korps ASN, yaitu pertama, pembina dan pengemban profesi, memberi perlindungan hukum dan advokasi, memberi rekomendasi terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi, dan menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota. Sistem informasi ASN, di mana rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi, di mana menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Sekian pemaparan saya tentang refleksi materi tentang manajemen ASN dan kode etik ASN. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat bernilai ibadah untuk semua dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.